Halo Bapak Ibu semuanya, selamat datang di We Talk Real Estate, talk show yang akan membahas dunia properti persembahan dari LV Penthouses and Residences, a new development by Alam Sutra. Saya Meka Syafaq kembali lagi hadir di We Talk Real Estate pada sore hari ini. Kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu ada Bapak Ivan Susanto selaku Senior Sales Manager LV by Alam Sutra yang akan membahas nih tentang properti hari ini nih. Halo Pak Ivan. Halo Mbak Meka. Apa kabar? Baik. Kita ketemu lagi ya Pak Ivan ya. Gimana Mbak Meka kabarnya? Baik. Ini kan kondisi masih seperti yang pertemuan kita sebelum-sebelumnya gitu ya. Emang kondisi pandemi masih belum mereda, tapi tetap aja ya kita harus tetap semangat gitu ya. Harus dong. Tetap harus semangat, harus tetap produktif juga nih ya Pak Ivan ya. Betul. Nih Pak Ivan, kalau boleh tahu nih sebelum kita membahas lebih detail ya tentang apa bahasan kita hari ini, yaitu kita have fun with your family nih. Apa sih have fun with your family? Mungkin masih banyak yang penasaran. Dan ini saya mau ngasih tau Pak Ivan kalau sekarang kita sedang live di berbagai platform nih ya. Mungkin ada Instagram dan lain-lain lah gitu. Ya. Jadi ini jangan lupa senyum ya Pak Ivan. Mungkin buat teman-teman semuanya atau Bapak Ibu yang sudah tune in, jika ada nanti pertanyaan bisa segera diajukan di kolom komen ataupun di kolom pertanyaan ya. Nah hari ini kita mau membahas have fun with your family ini Pak Ivan. Nah, apa sih maksudnya have fun with your family ini? Nanti kita akan kasih tahu kenapa namanya have fun with your family ya. Tapi sebelum itu mungkin banyak yang penasaran nih, Pak Ivan ini udah punya berkeluarga belum ya atau belum nih? Boleh dibocorin nggak Pak Ivan? Kenapa kita nanya itu? Iya, saya sendiri sekarang ya sudah berkeluarga. Mempunyai 3 orang anak. 3 orang anak. Kebetulan masih kecil-kecil juga tuh. Masih kecil-kecil juga. Nah, jadi Pak Ivan ini adalah seorang suami, seorang loving father juga gitu ya. Dan juga seorang pekerja keras nih. Beliau ini sekarang sedang memegang proyeknya terbarunya Alam Sutra, yaitu LV Penthouses and Residences yang nanti akan kita bahas ya di perbincangan kita sore hari ini. Tapi tadi seperti yang judulnya Have Fun With Your Family itu adalah ada satu kado spesial dari LV nih ya. Tentang fasilitas keluarga nih yang akan kita kulik-kulik nih. Tapi sebelum itu pastinya kan Pak Ivan sendiri sebagai seorang yang sudah berkeluarga nih punya kayaknya buat keluarga saya itu tuh pentingnya keluarga saya ini di rumah itu seperti apa sih ya yang harus ada di rumah gitu. Nah menurut Pak Ivan kebutuhan keluarga Pak Ivan dan kebutuhan mereka di rumah itu apa yang paling penting? Jadi buat tempat tinggal kita gitu ya. Kalau buat saya pribadi yang cukup penting itu adalah pertama lingkungan. Lingkungan ya. Dan lingkungan ini kan mencakup banyak hal nih. Contohnya dari sisi keamanan, kita juga tentu mau tinggal di lingkungan yang aman, yang jauh dari resiko kriminalitas yang tinggi, ataupun mungkin yang jalur banyak demo. Nah itu juga saya juga kurang nyaman kalau seperti itu. Jadi lingkungan yang aman itu penting buat saya. Lalu yang kedua dari sisi fasilitas kalau menurut saya juga penting. Fasilitas internal dan eksternal. Jadi kalau fasilitas eksternal seperti di lingkungan tempat tinggal kita akan jauh lebih nyaman kalau sudah lengkap. Contohnya kalau ibu-ibu mau ke pasar, atau misalkan nanti anak tumbuh kembang tempat buat sekolahnya juga sudah ada. Lalu rumah sakit kalau kita ada urgent sakit ya kita harus terjangkau lah biar nggak terlalu lama di perjalanan. Lalu shopping mall juga perlu dan area-area fasilitas olahraga juga itu juga perlu juga. Betul. Memang jadi dari secara kawasan juga ya lingkungan, terus dari sisi keberadaan fasilitas itu sangat penting gitu ya. Penting dan itu harus jadi sebagai faktor pendukung kita tinggal di lingkungan tersebut. Dan yang ketiga juga yang cukup penting di luar lingkungan itu adalah kalau menurut saya dari sisi investasinya. Karena meskipun kita beli rumah, beli tempat tinggal, beli apartemen, tapi kita juga mau aset kita juga kan nilainya bertambah terus. Betul. Jangan sampai kita udah beli tapi asetnya menurun. Sedangkan nanti kita juga mungkin tinggal di rumah tersebut atau di apartemen tersebut juga dalam waktu yang lama. Nanti juga bisa kita wariskan mungkin ke anak cucu kita. Nah kita mau tentu asetnya juga value semakin meningkat terus. Meningkat terus ya. Betul. Dan salah satunya adalah investasi properti ini juga nggak mungkin turun ya kemungkinannya ya harganya. Biasanya itu kan selalu menaik ya. Secara garis besarnya naik.
pasti naik. Iya. Jadi mungkin Bapak Ibu semuanya yang baru tune in, jadi hari ini kita akan membahas tentang kebutuhan hunian keluarga nih ya. Have fun with your family itu ada artinya nih untuk LV. Nah tadi ngomongin LV gitu ya, sebenarnya LV sendiri tuh yang sekarang Pak Ivan kan pegang project LV. Betul. Ya. LV ini didevelop oleh developer ternama gitu. Nanti mungkin bisa cerita ya, sebenarnya apa sih LV Penthouses and Residences itu? Oke, jadi mungkin saya mulai dari developer dulu ya. Jadi LV ini merupakan salah satu mahakarya terbaru dari Alam Sutra, developer Alam Sutra, di mana Alam Sutra ini juga merupakan company yang sudah TBK juga, sudah berjalan 27 tahun berkecimpung di dunia properti, dan selama 27 tahun ini kita juga memberikan karya-karya yang bisa dibilang cukup bagus, cukup diterima oleh market, dan image dan citranya juga sangat positif. Nah LV ini seperti bisa dibilang kayak tabungan emasnya nih, harta terpendamnya Alam Sutra yang benar-benar sangat bagus, lokasi juga bagus, konsepnya juga bagus, yang kita pasarkan di saat sekarang. Nah LV sendiri merupakan konsep premium apartment, high rise building di tanah berlokasi 4 hektar, dan memiliki banyak fitur yang sangat menarik banget. Mungkin nanti kita bahas lebih lanjut ya. Iya. Jadi itu adalah sebuah mahakarya terbarunya Alam Sutra ya. Betul. Memang ini adalah sebuah premium apartment, bisa dibilang seperti itu ya. Nah ini kenapa bisa dibilang premium nih Pak? Berarti eksklusif kan? Itu kenapa eksklusif? Oke. Jadi apartemen premium, pertama kenapa dibilang premium? Tentu dari sisi, kalau saya bisa bilang ya dari sisi faktor pendukungnya dulu deh. Itu kita punyai parkirnya di basement, lantai basement. Itu kita punya 3 basement. Nah, itu merupakan salah satu ciri apartemen premium. Karena kalau yang non premium biasanya parkirnya either itu antara di luar, di outdoor, atau mungkin naik rem ke atas. Nah, itu karakteristiknya cukup berbeda dari sisi parkirnya. Lalu dari unit-unit yang kita tawarkan, per lantai cuma 8-10 unit saja. Jadi kalau apartemen non premium rata-rata satu lantai bisa 30 unit, 40 unit. Itu kan crowded sekali. Iya, biasanya crowded banget ya. Lalu spesifikasi yang kita berikan itu juga namanya kelas premium. Dan beberapa hal lainnya seperti mungkin fasilitas dan lain-lain juga, itu kita memang segmentasinya di market premium. Tadi bisa dibilang satu lantai cuma ada sekitar 8 sampai 10 unit. Biasanya yang 30 kadang-kadang gitu tuh udah berarti beda banget ya sama LV ya. Itulah kenapa namanya LV sendiri bisa dibilang ini adalah apartemen premium dan eksklusif gitu ya. Mulai dari tadi lahan parkir, terus juga di dari sisi fasilitas jumlah unitnya juga, terus juga fasilitas pendukung lain-lainnya nanti akan kita eksplor lebih. Ini membuat LV Penthouses and Residences ini merupakan sebuah hunian yang premium dan eksklusif ya. Nah ini ngomongin lokasi Pak Ivan, ini lokasinya ada di? Nah, jadi kalau mungkin Bapak Ibu yang menyaksikan video kita, jadi LV ini berada di Alam Sutra. Kalau yang mungkin belum terlalu paham Alam Sutra, kita lokasinya tuh terdepan ketika dari Jakarta mau ke arah Merak, ke arah Tangerang. Jadi exit tol pertama itu langsung Alam Sutra. Itu ada satu township besar, di-develop oleh Alam Sutra sendiri, dan LV ada di dalam situ. Nah lokasinya juga untuk LV itu sangat-sangat bagus, karena dia berada di lokasi depan. Yang which is lokasi depan ini merupakan lokasi CBD downtown-nya Alam Sutra. Jadi di lokasi kita sudah banyak dikelilingi oleh gedung-gedung perkantoran, universitas, lalu area-area komersil semua di daerah depan tuh. Jadi kalau dari tol Alam Sutra kita kalau keluar itu hanya 2 menit udah sampai. Jadi lokasinya sangat-sangat bagus. Oh, sangat-sangat bagus ya. Premium. Mungkin juga nih Bapak Ibu mungkin ada yang dari luar daerah gitu ya. Mungkin nggak tahu kawasan ini tuh ada di daerah Tangerang juga ya sebenarnya ya. Tidak jauh dari, mungkin masih nanya Tangerang tuh mana gitu kan. Tapi sebenarnya kalau dibilang Tangerang itu ada lokasi bandara gitu. Dan bandara ini kan juga nggak jauh ya Pak Ivan ya sebenarnya dari kita ya. Dan kita itu sekarang kalau kita dari Alam Sutra mau ke bandara mungkin sekitar 20-30 menit. Nah nextnya ada future development yang sangat bagus nih, dimana kalau nanti tolnya sudah jadi, kita hanya 15 menit sudah sampai ke bandara. Betul. Nah itu juga salah satu poin penting
yang akan membuat harga properti di Amsterdam akan naik banyak. Iya, pasti akan meroket ya. Betul. Jadi ada upcoming tol baru gitu ya, Betul. bisa dibilang seperti itu, yang akan menghubungkan kawasan ini dengan langsung ke bandara, bisa dibilang seperti Betul. itu. Jadi ini adalah bisa dibilang kita punya akses baru langsung ke bandara ini, Bapak Ibu semuanya, di area Alam Sutera, namanya tol upcoming tol Jor 2 ya. Dan sebetulnya, saya tambahin lagi ya. Jadi bukan hanya pembukaan akses tolnya ini aja yang membuat nanti Alam Sutera akan secara harga tanah value-nya akan naik lagi. Ya. Nah ini efeknya tuh sangat besar. Karena kalau misalkan nanti akses sudah dibuka, itu kan dekat sekali ke Alam Sutera. Jadi mungkin orang-orang yang dari luar negeri, ekspat-ekspat yang mau meeting, atau mungkin dari orang luar Jakarta yang mau meeting juga, itu nanti akan banyak lari ke Alam Sutera. Ya, jadi ini kedepannya area Alam Sutera ini, khususnya di area LV, akan jadi kayak hub bisnis centernya, iya, CBD-nya terbaru di daerah Alam Sutera dan Banten juga. Nah ini saya masih penasaran sebenarnya, mungkin juga banyak Bapak Ibu yang tune in ini masih penasaran tentang saat Alam Sutera mengambil keputusan untuk meluncurkan LV di kondisi saat ini gitu. Di kondisi pandemi gitu ya. Kenapa tuh Pak Ivan? Karena pertama kita nggak tahu nih pandemi juga selesainya kapan, dan kita nggak bisa tinggal diam aja gitu kan. Jadi kita memikirkan saat ini memang saat yang cukup tepat untuk kita launching LV. Di satu sisi dari beberapa survei yang kita lakukan juga, memang kebutuhan hunian ini masih kurang. Jadi dengan masyarakat Indonesia begitu luas, yang begitu banyak, kebutuhan angka tempat tinggal itu masih kurang. Dan kebetulan juga di kondisi seperti sekarang masyarakat sudah mulai lebih aware, lebih memperhatikan kualitas hidup. Nah kebetulan LV ini sendiri juga kita desain sebelum pandemi pun kita sudah desain sangat-sangat mengutamakan sirkulasi udara, area terbuka yang sangat luas, pencahayaan yang bagus. Itu kan cukup penting untuk kondisi sekarang di pandemi. Belum lagi regulasi dari pemerintah ini memperbolehkan foreigner atau orang asing bisa membeli properti di Indonesia. Nah itu juga salah satu opportunity yang sangat bagus, karena which is very good ya. Orang asing itu sangat mau tinggal di Indonesia. Dan ini adalah, kalau bisa saya rekap, ini adalah solusi yang diberikan Alam Sutera ya, untuk Indonesia gitu ya, karena dengan kondisi saat ini berarti kan tadi kebutuhan hunian ini agak sedikit berbeda. Oleh karena itu Alam Sutera merancang LV sedemikian rupa supaya bisa mencukupi semua kebutuhan yang tadi terjadi gitu. Betul. Ya. Perkembangan nanti juga ini durability-nya ke depan ini juga sudah dipikirkan juga ya, supaya nanti bisa bisa dibilang LV ini tetap bisa menjadi sebuah hunian yang layak gitu ya untuk kedepannya gitu. Nah ngomong-ngomong masalah hunian yang layak pun juga yang menjadi karakteristik di LV ini kan tadi apartemen premium. Size yang kita tawarkan juga tentu bukan size yang kecil. Jadi kita memang tidak bermain di segmen studio atau satu bedroom. Nah ini kita membahas unit deh kalau gitu, masih banyak yang nanya. Berarti unitnya ada apa aja Pak Ivan? Jadi kita ada 2 kamar, 3 kamar, dan penthouse. Nah untuk 2 kamar sendiri, size yang paling kecil yang kita tawarkan adalah luasnya 87,8 meter persegi. Yang which is itu cukup ideal banget untuk kita tinggal. Karena di market sekarang juga banyak developer yang menjual 3 kamar, tapi luasnya 80-an juga. Nah itu lebih pack banget sih. Untuk kamarnya jadi lebih kecil-kecil, area living room, dining roomnya juga cukup terbatas jadinya ruang geraknya. Nah jadi di LV sendiri 2 kamar luas 87 kita punya, luas 109 meter kita punya juga yang lebih besar. Lalu 3 kamar kita ada 3 ukuran, ada ukuran 138 meter, itu karakteristiknya hanya 3 kamar tidur tapi tidak mempunyai ruang servis. Nah kalau yang memang membutuhkan ruang servis kita punya luas 149 dan 156. Itu punya area kamar pembantu, area kamar mandi pembantu, dan area gudangnya lebih besar. Gitu. Jadi secara unit ini sebenarnya fokusnya ke 2 dan 3 kamar gitu ya. Nah, tapi kalau butuh yang lebih besar, kita juga punya penthouse. Penthouse. Nah, ini mungkin banyak yang penasaran nih Bapak Ibu. Penthouse-nya ini berapa kamar berarti? Kita 4 kamar. 4 kamar. Oh. Dan saat ini penthouse yang kita tawarkan juga konsepnya sangat bagus, karena image orang-orang mungkin penthouse itu ada di lantai top floor paling tinggi. Nah, khusus di penawaran 2 tahun pertama ini, kita adanya di lantai dasar. Yang kita sebut garden penthouse. Garden penthouse. Jadi ketika kalau kita nanti tinggal di garden penthouse,
itu nggak usah naik tangga, nggak usah naik lift. Selantai dengan fasilitas. Ketika kita buka balkon, langsung kelihatan pemandangannya ke fasilitas. Ya. Jadi tadi ini ada konsep yang spesial juga ya. Tidak hanya 2 bedroom maupun 3 bedroom, tapi juga ada yang 4 bedroom, tapi berbentuknya garden penthouse. Dan lokasinya ada di bawah atau di lantai utama begitu ya, bisa dibilang ya lantai bawah. Jadi ini sangat unik nih penthouse-nya gitu kan, karena posisinya biasanya dulunya selalu ada di rooftop gitu kan, ini sekarang ada di lantai paling bawah. Jadi sebenarnya lantai yang paling premium juga ya, karena mungkin bagi orang-orang yang nggak suka ketinggian dan lain-lain, tapi ingin menikmati semua fasilitas yang ada di kawasan ini bisa gitu, dan bisa. Itu jawaban buat orang-orang yang, aduh, kalau misalkan dia nggak suka apartemen atau bagaimana, maunya tinggal di rumah, nah garden penthouse ini sebagai jawaban atas kebutuhan itu. Iya, betul. Nah ini kalau tadi kita udah bilang unitnya, nah belum dijawab tadi kenapa tidak ada 1 kamar maupun unit yang studio. Karena filosofi dari LFV, kita mau yang tinggal di LFV itu bisa pakai unitnya lama, sampai 10, 20, bahkan 30 tahun. Nah kalau misalkan untuk unit studio kan mungkin itu hanya seperti temporary house ya. Ketika saya mungkin masih single, tinggal di studio, tapi nanti ketika sudah menikah, sudah punya anak, harus pindah. Nah sedangkan untuk saat ini unit yang kita tawarkan, unit 2 kamar luas 87 itu udah sangat-sangat enak buat tinggal sampai beberapa tahun ke depan. Paling ideal lah ya, bisa dibilang untuk kebutuhan dari sisi luasan kamar, terus juga dari sisi kebutuhan keluarga juga. 2 kamar maupun 3 kamar itu sebenarnya cukup gitu ya. Itu pun juga saya dengar kalau di LFV juga bisa combine ya Pak ya? Bisa banget. Ya mungkin bagi yang mungkin mau ada additional kamar gitu bisa request juga untuk mau combine unit gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu semuanya kalau seandainya ada request gitu kan, kayaknya 3 kamar tuh saya pengen ada additional kamar nih gitu kan. Tapi nggak mau yang penthouse, yang biasa aja gitu kan, masih ya. LFV memberikan solusinya juga, jadi bisa di-combine unitnya gitu ya. Nah ini konsep yang diunggulkan dari LFV sendiri tuh seperti apa sih Pak Ivan? Oh iya, tadi kita belum bicara konsep ya. Jadi kita udah bahas unit, tapi kita belum tahu nih secara konsep keseluruhan. Ya, jadi secara konsepnya sendiri, LFV ini kita resort style apartment. Jadi seperti yang tadi saya sempat mention di awal, itu kan kebutuhan untuk ruang terbukanya sekarang penting. Nah di kita di LFV dari total luas 4 hektar, 60-70%-nya adalah area terbuka dan untuk fasilitas juga. Jadi secara kenyamanannya pasti sangat nyaman, secara fasilitas itu sangat-sangat lengkap. Kita punya 40 lebih fasilitas kelas dunia di LFV, plus yang luar biasanya lagi adalah di LFV ini bersebelahan dengan Forest Park, seluas 4 hektar juga. Jadi itu Forest Park ini benar-benar suatu fasilitas yang ditawarkan oleh Alam Sutera untuk publik, tidak berbayar. Namun ini merupakan jadi salah satu keunggulan yang luar biasa buat LFV, karena secara di total berarti area terbuka Forest Park dan LFV ini 170%-an. 170%. Jadi sangat-sangat luas banget. Dan unit-unit tertentu di LFV juga bisa menghadap ke view Forest Park tersebut. Itu jadi yang membuat LFV benar-benar spesial. Kayak liburan ya? Kayak liburan. Jadi kita udah nggak usah ke Bali lagi mungkin. Setiap hari udah merasa kayak di resort. Iya, kayak di resort ya. Bisa dibilang kalau tinggal kita bersebelahan dengan Forest Park seperti itu, wah, gimana ya, biasanya orang-orang kalau liburan kan nyarinya alam gitu ya. Mau lihatnya hijau-hijau gitu ya. Pilihannya 2, mau yang hijau-hijau atau mau lihat laut kan biasanya gitu. Nah, sedangkan Alam Sutera di sini menghadirkan yang hijau-hijau itu nih di tengah CBD. Berarti inspirasinya tuh dari mana sih Pak? Kayak yang ada di New York ya? Betul, seperti Central Park di New York. Wow, itu bayangin aja ya kalau seandainya nanti di kawasan Alam Sutera, di CBD Alam Sutera yang sekarang sudah banyak perkantoran, sudah banyak universitas juga gitu kan. Terus nanti akan ada kawasan hunian juga LV gitu, kawasan hunian premium, di mana nanti bersebelahan langsung dengan Forest Park yang seluas juga 4 hektar gitu ya. Itu tuh pasti akan jadi, itu seksi banget sih, bisa dibilang gitu lah kalau bahasanya ya. Karena kan orang sekarang di kantor pasti penat lah ya, pengen melihat suatu yang bisa refreshing gitu. Salah satunya adalah alam. Nah itu kalau seandainya kalau benchmark kita ke New York gitu ya, orang-orang yang di kantor-kantor daerah New York itu kan kalau udah penat tuh langsung masuk ke Forest Park itu ya olahraga lah, at least, atau cuman kayak bawa anjingnya jalan-jalan dan lain-lain.
Nah ini berarti ini juga konsep yang diusung oleh LV jika nanti tinggal di kawasannya LV gitu ya, bersebelahan langsung dengan Forest Park. Jadi ini green banget nih. Ya, Alam Sutera ini kan juga green banget gitu ya. Nah itu dia, Alam Sutera memang dari dulu memang kita kan mau memberikan dampak yang positif kepada orang-orang yang tinggal di Alam Sutera. Dan salah satunya adalah area terbuka itu kembali lagi. Iya, betul. Jadi sekarang Township Alam Sutera sendiri pun juga area terbukanya sangat-sangat banyak, sangat-sangat luas juga. Kalau Mbak Meka mungkin sering sepedaan di sini, itu area-area buat olahraganya sangat-sangat bagus. Dan untuk area sepedahan, jogging itu kita bikin sampai 6 meter tuh untuk areanya. Dan itu cukup lebar kan, jadi sangat nyaman. Lalu kembali lagi ke tadi yang Forest Park. Kalau misalkan Alam Sutera lebih memikirkan mungkin yang penting ya udah dah penjualan, profit atau cash flow atau cuan lah gitu ya. Itu area 4 hektar itu nggak akan dibangun Forest Park. Betul. Itu 40.000 meter bisa dibikin rumah lagi tuh, klaster berapa rumah. Tapi ya kita tidak berpikir seperti itu. Kita yang mau meningkatkan kehidupan orang-orang yang tinggal di Alam Sutera. Dan tadi juga nyambung Mbak Meka ada sempat singgung bawa binatang gitu ya. Iya. Nah di LV sendiri kita juga sudah pikirkan juga banyak orang-orang yang mau tinggal di apartemen punya binatang tapi nggak bisa tuh karena apartemen-apartemen kebanyakan di Indonesia nggak memperbolehkan bawa binatang. Nah di LV kita ada satu tower yang khusus memang pet friendly tower, boleh bawa binatang, boleh pelihara binatang, dan luar biasanya lagi kita di tower itu connecting langsung dengan area fasilitas pet yardnya seluas 600 meter. Jadi kalau saya nih punya pet, saya tinggal di LV, nggak cuma mainnya di dalam unit doang, kita tinggal langsung turun, bisa bawa mereka main, ketemu dengan komunitas yang hobi binatang juga, itu sangat-sangat nyaman juga. Jadi tadi sudah dipikirkan oleh Alam Sutera untuk di LV sendiri itu ada satu tower khusus yang pet friendly. Betul. Jadi mungkin banyak yang mikir kayak tinggal di apartemen susah ya pet gue nggak bisa nggak bisa masuk dan lain-lain. Tapi ternyata di LV sendiri itu sudah dipikirkan dan sudah difasilitasi, bahkan di bawahnya ada pet yard yang luas. Jadi mungkin kalau ada beberapa teman saya tuh Pak Ivan kalau seandainya punya hewan peliharaan di apartemen gitu ya diem-diem gitu kan. Jadi kalau seandainya mereka mau bawa kertas tuh biasanya kertas gitu. Terus kalau seandainya mau keluar gitu mesti bawa mobil dulu ke nyari tempat yang bisa mereka buat main dan lain-lain. Itu ribet banget kan. Jadi kayak dan sering dikomplain juga tuh ujung-ujungnya. Sering dikomplain gitu ya. Kan kita jadi nggak nyaman kalau dikomplain, belum bentar-bentar dikomplain, nggak enak lah. Iya betul. Nah ini sekarang LV Penthouses and Residences hadir dengan ada satu tower spesial yang pet friendly tower. Betul. Tapi buat Bapak Ibu yang memang tidak suka binatang, nggak usah khawatir karena kita benar-benar pisahkan. Kita punya bordernya tersendiri antara tower yang pet dan non pet. Jadi nggak akan mengganggu. Clear ya berarti clear. ya. Mungkin ada yang mungkin kayaknya nggak terlalu into pets gitu ya. Mungkin lebih suka yang bersih-bersih aja tanpa hewan peliharaan itu juga disediakan. Nah sekarang ini berarti ada berapa tower yang ditawarkan Pak Ivan? Saat ini ada 2 tower. Ada 2 tower satu tadi. Pet friendly, satu non-pet. Tapi tadi mungkin sedikit koreksi. Bukan berarti tower pet itu jadi kurang bersih loh Mbak Meka. Oh iya. Jadi kita memang sudah pikirkan juga tuh nanti yang tinggal di tower pet itu harus juga nyaman. Betul. Nah nanti kita akan alokasikan tenaga manusianya akan lebih banyak di situ di tower pet karena ya harus banyak keliling, bersih-bersih. Misalkan takutnya ada pet yang buang air sembarangan atau gimana. Nah itu tadi berarti bisa dibilang nanti akan ada petugas yang jauh lebih intensif gitu ya untuk membersihkan pet friendly tower gitu. Jadi jangan khawatir buat Bapak Ibu semuanya nih yang tinggal di pet friendly kalau seandainya nanti mikir nanti bakal bersih nggak dan lain-lain, udah pasti bersih gitu ya. Orangnya udah pasti jauh lebih banyak. Kita akan menjaga fasilitas yang ada di area pet friendly itu jauh lebih intensif dibanding dengan tower-tower yang lain gitu. Nah Pak Ivan, ini kita membahas fasilitas yang ada di LV nih. Banyak yang nanya ini kenapa judulnya Have Fun With Your Family gitu kan. Ini fasilitas yang ada, ini soalnya berhubungan ya sama fasilitas di LV nih. Fasilitas yang ada di LV itu apa aja sih Pak Ivan? Oke, jadi selain fasilitas dari Forest Park yang dari 4 hektar, kita di fasilitas internal LV juga punya fasilitas yang sangat banyak. Ada 40 lebih fasilitas. Itu kita sebar di lantai dasar, di ground, lalu di lantai sky facilities, di lantai 16 setiap tower, dan di rooftop facilities juga. Nah khususnya buat anak-anak,
yang penting juga buat saya nih nanti kalau tinggal di LV, itu areanya buat berenang, ada kolam renang anak khusus, terus playground, children playground itu kita juga punya. Dan bagusnya lagi di LV kita kelompokan, jadi ada dari umur sekian sampai umur sekian di area tersendiri, umur sekian lagi area tersendiri lagi, jadi nggak terlalu mencampur, jadi resiko bahayanya lebih terminimalisir. Karena takutnya ada anak kecil main terus ada yang lebih dewasa main, ya takutnya nggak cocok gitu ya. Cocok. Lalu kita juga punya water splash garden, itu seperti air mancur, nanti anak-anak bisa main air di situ. Lalu kita punya mini formula juga. Jadi di salah satu fasilitas di tower kita di Sky Facilities kita punya mini sirkuit formula. Lalu kita punya ini mini golf juga tuh, buat anak-anak bisa main di situ. Jadi ya mungkin anak-anak yang memang punya bakat golf, nah itu juga bisa main di situ. Lalu anak-anak juga biasa sukanya hobinya nonton dan main game. Nah kita punya area itu juga. Jadi kita punya outdoor cinema, itu bisa dimanfaatkan oleh semua residents, bisa nonton bareng di situ rame-rame. Lalu kita punya area namanya Net Sound Lounge itu. Tadi itu untuk para gamers misalkan ya, untuk anak yang mungkin udah lebih dewasa, mereka bisa membentuk komunitasnya main di situ bareng-bareng. Gitu. Jadi banyak banget. Berarti ini kenapa bisa dibilang apa ya, LV ini memikirkan tidak hanya fasilitas untuk bukan hanya untuk orang dewasa, tapi untuk anak-anak juga gitu kan. Betul. Itulah kenapa tadi jawabannya kita having fun with our family gitu ya kalau seandainya tinggal di LV. Karena apa? Karena fasilitasnya yang tadi sudah dirancang sedemikian rupa itu untuk semua segmen umur, yang bahkan buat anak-anak ada, bahkan tadi kolam renangnya aja dibagi-bagi gitu ya, karena supaya mungkin lebih nyaman gitu orang yang bisa bisa menikmati fasilitas yang ada di situ gitu. Jadi sangat luar biasa sih dengan fasilitas yang 40 lebih tadi. Ada yang di ground, ada yang di Sky Facilities, bahkan ada yang di rooftop juga. Untuk semua kalangan tuh sangat luar biasa. Ditambah bersebelahan langsung dengan Forest Park yang lebih luas tadi. Ya udah buka pintu dan kita wow, itu udah berasa kayak di resort. Udah kayak tiap hari liburan ya Pak Ivan. Betul, dan yang bagusnya lagi juga LV ini kan kawasan tadi 4 hektar. Kita memang sudah set, kita 1,2 meter lebih tinggi dibanding kawasan sekitar, termasuk si Forest Park itu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ambil unit yang lantai nggak terlalu tinggi juga, itu posisinya udah lebih tinggi tuh dari lingkungan sekitar. Jadi udah bisa dapat view-nya ke Forest Park-nya juga. Tuh kan, keren banget. Nah ini bisa dibilang juga area LV sendiri ini ada area yang ini nggak sih Pak Ivan? Biasa tempat orang nongkrong nih. Rekomendasinya ada. Jadi banyak yang nanya juga pasti kan di area sini tuh di LV itu bakal ada area kulineran yang seru nggak nih gitu. Nah ini yang sebetulnya sudah kita launching kemarin di bulan April kurang lebih ya, di masa pandemi kita launching semua via online. Ada yang namanya LV Promenade. Jadi ini connecting dengan LV Apartment. Nah LV Promenade ini merupakan kawasan shop house, business arcade. Itu ada sekitar 41 unit, itu di samping LV. Dan ini bagusnya lagi adalah setiap unitnya ini ada yang 2 dan 3 lantai, bisnisnya bisa berbeda-beda. Tapi kebanyakan memang akan nanti untuk F&B, untuk kafe-kafe, karena kita punya area outdoor yang bisa dimanfaatkan untuk taruh meja, kursi untuk mereka nongkrong di situ. Wow, itu berarti itu akan sangat menunjang. Sangat menunjang banget. Jadi turun dari LV gitu ya, dari unit kita, itu kita cuma walking distance, kita bakal menemukan area lifestyle yang seru gitu ya di LV Promenade, dan itu sudah sold out terjual di saat pandemi itu kata Pak Ivan. Semua via online waktu itu. Semua via online lagi. Luar biasa ya Sutra ya. Saat ini juga kita juga penjualan via apartemen juga via online juga tetap kita lakukan. Iya, karena kondisi pandemi seperti sekarang mau tidak mau kan pasti semua serba virtual. Betul. Termasuk juga penjualan. Tapi saya sangat mengapresiasi sih LV Promenade di saat kondisi pandemi awal-awal tahun ya kalau nggak salah ya. Betul. Itu di bulan April gitu. Itu saya dengar baca beritanya bahwa itu sudah sold out tuh sangat luar biasa sih. Berarti antusiasme market tentang produknya Alam Sutera sendiri dan trust dengan Alam Sutera cukup baik gitu ya. Iya, terutama ya itu kepercayaan ke Alam Suteranya sendiri sebagai developer ya. Iya, betul. Nah ini 5 tahun ke depan nih kawasan Alam Sutera growth-nya kira-kira seperti apa ya Pak Ivan? Growth-nya kalau saya bilang masih sangat bagus banget, masih sangat prospektif banget. Karena tadi upcoming toll-nya yang akan jadi poin utama,
itu akan jadi golden momennya Alam Sutra yang kedua, karena sebelumnya golden moment pertama itu kan ketika Alam Sutra belum punya bukaan tol tuh dari Jakarta. Ketika itu dibuka tol, harganya langsung naik banyak. Ini pun nanti akan naik seperti itu juga. Lalu selanjutnya adalah dari kawasan si LFV-nya sendiri nih, area CBD-nya ini sendiri. Di mana dari total area 19 hektar, jadi LFV ini berada di kawasan area 19 hektar nih. Plus kita masih punya lagi di sebelahnya itu ada area 12 hektar. Jadi secara total adalah 31 hektar. Ini kalau kita bandingkan dengan CBD-nya di Sudirman itu 43 hektar. Jadi sekitar 2/3-nya nih area CBD di Alam Sutra itu akan jadi suatu kawasan CBD, kawasan bisnis hub yang akan sangat-sangat berkembang pesat. Karena tadi didukung juga dengan pembukaan tol airport juga. Jadi bisa dibilang kawasan ini akan jadi kawasan CBD-nya area Tangerang, Banten ya. Wow. Dengan luasan yang begitu luas ya, nggak kalah lah ya dengan CBD Jakarta juga gitu ya, dengan luasan seperti itu, dan ini sedang proses dalam pengembangan. Bayangkan nanti kawasannya 5-10 tahun ke depan semuanya sudah jadi semua. Wow, ini investor jangan sampai terlambat nih ya. Nah justru itu dia, jangan sampai nanti nunggu sudah jadi, baru nanti Bapak Ibu ngambil keputusan, justru harus dari sekarang. Betul. Karena kita juga belajar dari historical 10-20 tahun yang lalu, ketika ada krisis terjadi, itu ketika krisisnya sudah selesai, harga yang banyak naik itu properti. Jadi kalau kita flashback lagi ke 2008 ya, itu kan ada krisis ekonomi juga. Dari 2009 ke 2013 itu harga properti gila-gilaan naiknya. Betul. Nah sekarang bisa dibilang juga seperti krisis juga lah ya, karena ini krisis pandemi seluruh dunia. Ya, harga properti semua terkoreksi kan. Nah kalau melihat tanda-tandanya kayak tahun depan udah mulai bakal naik banyak nih. Jadi Bapak Ibu juga bisa putuskan sebetulnya dari sekarang, momen yang paling tepat. Momen yang tepat tuh sekarang. Tapi kenapa harus beli LV-nya juga sekarang nih Pak Ivan? Nah itu juga, itu poinnya juga sangat-sangat penting banget. Karena kembali lagi kalau kita sebagai pelaku properti atau buyer properti itu, saat yang paling tepat itu beli di saat harga perdana. Karena itu udah benar-benar harga paling bagus yang ditawarkan oleh developer. Nggak mungkin harga perdana terus kita turunin lagi jadi lebih rendah, kita nggak mungkin. Yang ada di harga perdana kita naikin terus harganya. Nah that's why kenapa sekarang momennya yang paling bagus juga untuk beli LV sekarang. Jadi harus investasi propertinya juga sekarang nih dengan kondisi yang mungkin bagi Bapak Ibu semuanya yang cash dan cash flow-nya baik ya. Sebenarnya ini adalah peluang emas ya, jangan sampai terlewatkan di kondisi-kondisi seperti ini tuh banyak sekali peluang investasi yang sebenarnya sangat very potential gitu. Bayangkan 5-10 tahun ke depan kita investasi properti salah satunya di kawasan Alam Sutra, especially di LV gitu ya. 5-10 tahun lagi udah pasti perkembangannya akan jauh luar biasa. Betul. Gitu. Jadi dan harusnya kita juga beli sekarang ya. Beli sekarang, dan kita memahami juga tadi yang mereka sempat singgung dari sisi cash flow, dari sisi cash. That's why kenapa Bapak Ibu harus beli sekarang, karena kita juga punya banyak cara bayar yang sangat fleksibel. Nah itu juga nih pasti ada kabar gembira berarti. Gimana kita tuh? cicilan bisa sampai 60 kali loh, itu 5 tahun. Jadi nggak usah langsung buru-buru cash di awal juga no problem. Kita juga punya DP dicicil juga sampai 24 bulan. Jadi banyak cara bayar, nanti Bapak Ibu bisa pertimbangkan. Terus juga ini ngomongin maintenance fee juga, ini kan spesial juga ya, kalau harga perdana ya pastinya ya. Jadi kebanyakan orang juga mungkin mempertimbangkan kalau beli apartemen ada dari sisi maintenance-nya. Nah di LV kita sudah desain sedemikian rupa, kita bangun infrastrukturnya sedemikian rupa, sehingga maintenance-nya itu kita set tidak tinggi. Jadi untuk yang tower pet friendly itu service charge-nya 15.000 per square meter, yang non pet friendly cuma 12.500 per square meter. Dengan kualitas apartemen premium itu sangat-sangat terjangkau. Sangat terjangkau banget. Dengan apalagi kita sudah bisa menikmati semua fasilitas yang ada di kawasan LV dengan segitu banyak, wah itu worth it banget sih. Sangat worth it banget nih buat Bapak Ibu semuanya mungkin yang masih mungkin masih bimbang gitu ya, masih penasaran dan lain-lain sebagainya. Semoga dengan obrolan kita hari ini dengan Pak Ivan bisa mendapatkan sebuah insight baru, dan juga memang kalau seandainya Bapak Ibu semua masih penasaran mungkin bisa langsung datang nih ke unit kita ya di seberang Mall Alam Sutra gitu.
Wah Pak Ivan, kita ngobrol panjang banget ya, ternyata waktunya kita nggak lihat nih, ternyata udah sampai penghujung acara. Tapi saya ucapkan terima kasih buat Pak Ivan yang sudah bergabung di We Talk Real Estate kali ini. Semoga juga apa yang udah kita obrolin hari ini juga bermanfaat juga untuk semua Bapak Ibu yang sudah tune in di We Talk Real Estate kali ini. Bagi Bapak Ibu semuanya nih yang mungkin masih, kembali lagi saya ingatkan, masih penasaran dengan LV Penthouses and Residences, ini bisa datang langsung di show unit LV di seberang Mall at Alam Sutra, atau bisa datang langsung secara virtual ya Pak Ivan, ya mungkin karena sekarang mungkin agak jauh dan lain sebagainya, bisa datang langsung di secara virtual di lv.id maupun bisa menghubungi sales representatif Anda. Seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang having fun dong with our family kalau tinggal di LV pasti, banget. Itu sudah membayangkan bakal enak banget tinggal pasti di LV. Pasti enak banget ya. Apalagi kalau kita sudah buka curtain gitu ya, wah. View Forest Park-nya luar biasa. View fasilitas, view city semuanya bagus banget. Nah ini pasti langsung penasaran nih, langsung klik lv.id nih. Oke, sekali lagi thank you Pak Ivan sudah bergabung di We Talk Real Estate kali ini. Semuanya juga Bapak Ibu yang sudah bergabung di berbagai channel di We Talk Real Estate kali ini. Saya Meka Syafa undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di We Talk Real Estate selanjutnya. Bye-bye.